Betul seperti itu ya. Teologis dan historis. Teologi dan historis. Aku ini cowok atau cewek? Saya cowok. Cowok ya. Ya, Matius. Ini istilah siapa? Isa Al-Masih. Jelas ya? Jelas. Oke. We have to remember, the state of Israel is not a Jewish state. It is a criminal state. You may call it a Zionist state, but never call it a Jewish state. Betul seperti itu ya. Teologis dan historis. Teologi dan historis. Aku ini cowok atau cewek? Saya cowok. Cowok ya. Saya tahu. Tentang konflik Israel dan Palestina, Hah? kita tuh nggak boleh bawa sentimen agama. Figur yang sekarang tiba-tiba muncul gitu ya. Ini. Oh, iya. Ini bukan. Jadi kita langsung bahas aja nih sosok Ya, ini. ya, Mbak ya. Mas Elia. Mas lagi. Mbak. Mas. Dia ngaku cowok. Aku cowok. Iya, Elia ini bukan Mas saudara. katanya, Mas. Nah, bukan saudari loh ya, saudara Elia Dia ini. minta sendiri ya. Iya kan ditanya sama si hostnya, kamu cowok apa cewek? Dia bilang cowok gitu. Cuman cantik gitu ya. Ya. Lawan kodrat. Oke. Maksudnya sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang konflik Israel dan Palestina, kita tuh nggak boleh bawa sentimen agama. Tidak boleh bawa sentimen agama. Oke, dia bilang kalau bahas Israel Palestina tidak boleh bawa sentimen agama. Tidak boleh bawa sentimen agama, tapi gue lihat dia bawa Bible. Bawah kitabnya ya. Bawah itunya. Iya, bawa Alkitab penulisannya kan. Ya. Bawahnya bawa Bible. Berarti kan ada unsur agamanya juga. Ya, kontraproduktif yang dibilang. Nah, oke lah itu. Jadi memang agak susah kalau bilang nggak bawa sentimen agama, tapi Israelnya juga pasti ada bawa sentimen agama, walaupun mungkin tidak ditonjolkan, Ya. gitu ya. Karena biar bagaimanapun orang-orang Yahudi yang masuk ke Palestina itu, mereka juga bawa ideologi bahwa itu adalah tanah mereka berdasarkan kitab mereka. Berarti ada dong sentimen agamanya dong, ya dong. Dan lain dia. Israel itu sebagai sebuah bangsa itu sudah dibawa oleh Musa di dalam Torahnya itu. Jadi perjanjian lama kita ini itu sama dengan tanahnya orang Yahudi. Oke. Nah, jadi perjanjian lama kita dalam kanon Ibrani itu sama dengan isi kitabnya orang Yahudi. Dikatakan di dalam Alkitab ketika dibawa Musa dari keluar dari Mesir itu tahun 1500 sebelum Masehi. Berbicara berdasarkan data-data, walaupun data-data itu dari Donditan itu dikeluarkan bukti-bukti bukunya, terbitannya, kemudian bunyinya itu tertera. Sementara Mas Elia ini hanya bercerita kronologis dengan kalimat-kalimat yang dirangkai sedemikian rupa seolah-olah realitanya benar adanya. Dan orang-orang yang mendengarkan hanya sekedar manggut-manggut saja. Tidak ditunjukkan ini loh tulisannya, ini bukunya, terbitan apa dan pengarangnya siapa. Tidak dijelaskan seperti itu. Tapi dirangkai dalam bentuk cerita sehingga meyakinkan orang. Itu barangkali untuk anak-anak terutama para pelajar. Kalau ingin berdiskusi meyakinkan orang harus menyebut fakta dan data seperti yang dijelaskan Donditan dan Mas Elia tadi. Ini sebagai bahan gambaran saja ya. Nah, tapi tentang kebenarannya harus ditelusuri. Kalau bisa di dalam diskusi itu tayangkan atau tunjukkan bukti-buktinya. Agak bangga dikit. Sejarah ini itu tidak hanya dari Alkitab. Oke. Kalau kita pengen tahu siapa itu Israel, apa itu Israel, bagaimana itu Israel, tidak boleh tidak, seluruh dunia itu harus kembali ke Alkitab. Mas Elia mengatakan harus kembali ke Alkitab tapi tidak boleh sentimen agama. Sementara menurut Donditan perjanjian lama di Injil, dengan kitab milik Yahudi isinya berseberangan, berubah, Felixeo membahas secara historis konsepnya jauh berbeda dengan Elia. Seharusnya, jika ingin melepaskan ikatan dengan sentimen agama, jangan menyentuh kitab perjanjian lama Taurat dan Zabur yang sangat jelas isi terjemahannya sangat berbeda dengan Injil yang Alia bawa. Itu sebagai bahan gambaran saja ya. Mari kita lanjutkan pembicaraannya. Jadi PL-nya Kristen itu mau pakai peraga nggak? Boleh? Biar yang disebut dengan tanah itu ini. Ini tanah. Nah, ini tanah. Tanah itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Ya.
Torah itu adalah yang disebut dengan Pentateuch. Pentateuch adalah 5 kitab Musa. Ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang Nevi'im itu adalah kitab nabi-nabi. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Nabi-nabi kecil ada Hagai, Maleaki, macam-macam lah. Terus kemudian yang disebut Ketuvim adalah tulisan-tulisan dari orang-orang bijak, termasuk juga para nabi. Misalnya ada Kidung Agung, ada Amsal, ada Pengkhotbah, ada Mazmur. Itu termasuk Ketuvim. Ini kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh. Oke. Ini dalam bahasa Ibrani. Disusun kira-kira 450 sebelum Masehi. 400 kira-kira lah ya. Jadi di abad ke-5 sebelum Masehi. Ibrani ya? Ya. Dari Ibrani ini kemudian diterjemahkan 2 kali nih. Yang pertama cuman Torahnya aja. Tadi kan ada Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torahnya aja diterjemahkan kira-kira di tahun 270 sebelum Masehi yang memerintahkan Raja Ptolemy II kepada siapa? Kepada rabi-rabi Yahudi yang tinggal di Yerusalem untuk menerjemahkan Tanakh ini ke dalam bahasa Yunani. Jadi rabi-rabi ini adalah rabi-rabi yang multibahasa. Mereka bisa bahasa Ibrani, mereka juga bisa bahasa Yunani karena pada waktu itu kan di bawah penguasaan Yunani. Dari semenjak Alexander Agung menguasai banyak daerah di Mediterranean itu, Yerusalem itu termasuk bagian dari penguasaan Yunani, termasuk di Mesir. Nah di Mesir ada dinasti namanya dinasti Ptolemy. Dinasti Ptolemy ini adalah dinasti bonekanya Yunani. Gitu lah. Raja Ptolemy II memerintahkan 72 rabi-rabi sebenarnya. 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan ini menjadi ke bahasa Yunani, menjadi ini. Nih, Septuaginta. Ya. Nah, setelah Torah, baru diterjemahkan lagi yang Nevi'im dan Ketuvim itu oleh orang-orang Yahudi yang sedang ada di Alexandria, Mesir. Orang-orang Yahudi ini orang-orang Yahudi yang mana? Ya, orang-orang Yahudi yang memang juga bisa 2 bahasa, tetapi karena mereka lama tinggal di daerah Mesir, itu kan pasti ada yang namanya pengaruh Helenisme. Yunani. Helenisme adalah budaya yang dibawa oleh Yunani. Pada saat mereka menguasai daerah-daerah di Mediterania itu, pasti dong selain bawa tentara juga pasti bawa Misi. budayanya dong. Misi gitu ya. Misi lah. Ya kayak Belanda waktu masuk Indonesia, juga gitu kan. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah terpapar oleh Helenisme. Helenisme itu adalah sebuah keyakinan, kepercayaan orang awam yang berperilaku seperti orang Yunani, di mana orang-orang Yunani itu kan percaya perwujudan dewa-dewa ke dalam bentuk manusia seperti Hermes, Dionysus, dengan para pematung, di antaranya kan Skopas, Lysippos, dan masih banyak lagi ya, yang mewujudkan bahwa Tuhan itu sesungguhnya berwujud manusia sempurna. Itulah barangkali sebagai bahan gambaran tentang Helenisme itu. Yaitu paham dari Yunani kuno menjadi ini. Oke? Dalam Torahnya itu, jadi perjanjian lama kita ini itu sama dengan Tanahnya orang Yahudi. Nah, jadi Sampai sini dulu. Ini dia bilang PL-nya dia sama dengan tanahnya Yahudi. Nah, terus ini yang menjadi PL atau perjanjian lama. Itu. Tapi proses ini menjadi PL itu ratusan tahun. Bukan setahun 2 tahun gitu. Jadi ada beberapa tahapan dari mulai abad kedua, ketiga, keempat, Septuaginta ini dikoreksi oleh bapak-bapak gereja. Dari mulai Origen, Lucian, sampai di akhir abad keempat oleh Hesisius. Koreksinya itu membuat seolah-olah, jadi Septuaginta ini seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Nah, ini dari mulai abad ketiga sebelum Masehi sampai abad keempat Masehi baru menjadi PL, gitu ya. Terus kekristenan itu kan dari abad pertama, kedua, itu kan juga sudah mulai menulis kitab-kitabnya sendiri. Dari mulai Matius sampai Wahyu, ya kan? Dari mulai mungkin pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Disebutlah ini sebagai perjanjian baru, gitu ya. Nah, di abad keempat, yang ini sudah jadi PL, yang ini perjanjian barunya punya Kristen, ini begini jadiin satu, ini ditempel di belakangnya perjanjian lama. Jadi
Enak kan suaranya? Ya. Ini jadi Bible-nya orang Kristen. Digabung jadi satu tuh. Ya, jadi kalau tadi Elia bilang PL-nya dia sama dengan tanahnya Yahudi, sama dari mana gitu loh? Karena yang ini Sudah direvisi di segala macam ya. dimodifikasi lah. Bapak-bapak. Israel itu sebagai sebuah bangsa, itu sudah dikonfirmasi oleh Musa dalam Torahnya. Sekarang orang berperang tentang Israel Palestina. Oh, Israel itu tidak pernah eksis sebagai sebuah negara. Oh, kamu salah. Oke. Apalagi mengaitkan dengan agama. Sementara isi kitab yang Mas Elia itu isinya sudah tidak sama dengan isi kitab asli yang ditunjukkan Don Ditan. Elia ngeyel jangan disangkutkan dengan agama, tapi beracuan pada kitab suci yang dia bawa, yang jelas berbeda isinya dengan kitab aslinya. Penduduk asli Kanaan itu penyembah pagan. Penyembah pagan itu penyembah Dewi Kesuburan. Dewi Kesuburan biasanya diwujudkan dalam bentuk patung idol yang bentuknya pinggulnya besar atau alat-alat kelaminnya yang tidak umum, biasanya dalam bentuk gambar atau dalam bentuk patung, di mana menganggap wanita itu memang sebagai nenek moyang yang melahirkan jumlah keturunan yang semakin banyak, biasanya semakin dihargai. Itulah barangkali tentang tadi yang dijelaskan oleh Mas Eliana mengenai pagan tadi. Tentang keyakinan yang dijelaskan oleh Don Ditan mengenai perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu kan Taurat, Zabur ya. Kalau perjanjian baru itu adalah Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam atau Yesus Kristus. Nah, untuk meyakinkan apakah benar beda antara Taurat dan Zabur yang ada di Israel dengan perjanjian lama yang sekarang disatukan dengan Injil. Dijelaskan oleh Don Ditan itu bedanya jauh sekali. Di dalam Zabur dan Taurat yang ada di Israel tidak ada itu Trinitas, tidak ada itu penuhanan Yesus dan banyak hal-hal seperti dijelaskan dan Ditan itu diantaranya seperti itu. Untuk lebih jelasnya sebaiknya kita ngobrol langsung dengan orang-orang yang benar-benar memahami ajaran di Israel atau Yahudi tadi, yang benar-benar mereka memiliki kitab suci Taurat dan Zabur tadi. Nah, ini barangkali sebagai bahan gambaran dalam diskusi itu harus berdasarkan fakta-fakta, data-data seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan diskusinya. Yang dianggap lahir di abad keempat itu Kristusnya, berarti itu juga udah salah. Iya. Karena Kristus lahirnya sebenarnya masuk ke dalam abad pertama sebelum Masehi, akhir abad pertama, di tahun 4 sebelum Masehi. Nanti dia juga bilang bahwa Yesus lahir di tahun 4 sebelum Masehi. Tapi nanti di lain waktu lagi ada di detik yang lain lagi, dia bilangnya di akhir abad keempat. Nah, jadi mungkin si Elia ini masih bingung membedakan antara abad sama tahun gitu ya. Nanti kita dengar lagi. Jadi itu nanti kita skip dulu lah, nanti kita dengerin lagi ya. Terus kalau dia bilang Kristen adalah pengikut Kristus, itu berarti sudah bawa teologi. Ya. Karena yang diikutin Kristen sama Yesus di dalam Bible mereka sendiri, itu juga bikin bingung. Apa yang diikutin gitu? Sunat enggak. Yesus mati dikafanin, mereka mati di peti, pakai baju pengantin. Terus puasa Kristen enggak, atau ada puasa tapi tidak seperti yang istilahnya dalam Islam tuh sunahnya Yesus gitulah. Ya kan? Terus kemudian tadi apa? Yesus sunat, Yesus nggak makan babi, Kristen makan babi. Yesus mati dikafanin, Kristen nggak dikafanin. Yesus doanya sujud, ya kan? Di Taman Getsemani di Bible sebutkan Yesus doanya sampai sujud, mukanya sampai ke tanah. Mereka doanya gimana? Ya. Kita tahu lah beda-beda lah ya di gereja ya. Jadi kalau dibilang Kristen pengikut Kristus, kalau menurut kita kurang tepat. Masih debatable lah gitu ya. Ya. Akar dari anti Kristen itu kan
Kristen itu kan sebutan bagi pengikut Kristus toh. Oke. Raja Mesias yang lahir di abad keempat itu. Nah, Oke. Dengar ya. Ya, pengikut. Menurut dia, Kristen adalah pengikut Kristus yang lahir di abad keempat. Ya. Muslim enggak. Ya. Ini dari sejarah. Ya. Silakan cek dari sumber-sumber yang akademisi lah, yang akademis ya. Bahwa kalau dia bilang PL-nya sama dengan tanah, itu justru yang salah besar. Oke, ya. Lanjut ya. Ya. Oke lah, itu ini lah. Tadi yang saya perhatiin, dia bilang orang-orang pengikut Kristus. Ya kan? Kristusnya kan udah nggak ada nih pada saat itu. Karena Kristen pertama kali yang disebut di Antioquia itu adalah Yesus sudah nggak ada gitu lah. Tadi kembali lagi sebenarnya mengenai pengikut Kristus ya. Ya. Jadi itu oke lah, debatable lah. Terus kalau yang dia bilang tadi ada yang Yahudi yang di Yerusalem, ada Yahudi yang di Antioquia, tapi yang di Antioquia ini adalah orang-orang yang sebenarnya non-Yahudi. Ya. Ini Ini kan memang semuanya adalah disebut Kristen karena sudah ada ajaran Paulus. Sebelum ada ajaran Paulus, teman-teman. Kalau yang menurut pandangan kita, Kristen itu bukan pengikut Kristus, tapi penyembah Kristus. Pengikutnya pengikut siapa? Pengikut Paulus. Karena ajaran yang dilakukan oleh Kristen sekarang itu adalah ajaran Paulus. bahwa kami harus kembali ke Yerusalem. Makanya orang Israel atau orang Yahudi yang berdiaspora itu selalu rindu untuk kembali ke Yerusalem. Karena dalam semangat mereka, Yerusalem itu segala-galanya, Sion itu segala-galanya bagi orang Israel. Oke, ini saya mau bicara gini. Jadi di awal-awal kalau nggak salah dia sempat menyebutkan ada yang namanya kelompok Zelot namanya. Zelot itu adalah salah satu kelompok di dalam Yahudi selain Saduki, Eseni, dan Farisi. Jadi ada 4. Sebenarnya ada 5 sih. Ada Saduki, Eseni, Zelot, Farisi, ada satu lagi sebenarnya Samaritan. Samaritan ini memang kelompok yang sangat-sangat kecil dan dipercaya mereka adalah orang-orang yang tidak ikut dalam pembuangan Babel. Nah kalau yang Zelot ini memang orang-orang yang bisa disebut untuk orang Romawi itu adalah pemberontak. Karena mereka adalah artinya tuh fanatik gitu loh, yang setia banget gitu. Kalau yang Farisi, ini adalah orang-orang yang melakukan hukum-hukum Taurat. Bisa apa saja, bisa orang-orang awam, bisa orang-orang biasa gitu. Kalau yang Eseni, ini yang tidak mau ngurusin duniawi, mereka memisahkan diri gitu. Kalau yang Saduki, ini orang-orang yang bisa berinteraksi dengan yang disebut dengan penjajah Romawi. Nah, yang Saduki udah hilang, yang Eseni juga udah hilang. Yang Zelot juga sebenarnya boleh dibilang ya tidak terlihat aksinya sampai pada waktu Kristen itu timbul. Tetapi yang lebih pengaruh sebenarnya adalah yang Farisi. Paulus kan orang Farisi ngakunya, ya. Kalau salah satu murid Yesus yang dari Zelot itu kalau nggak salah Simon apa Yudas gitulah, itu juga dari Zelot. Nah, kalau dia bilang, saya pernah menangkap dia ngomong Zelot itu mirip dengan Zionis. Mungkin kalau dalam arti semangat untuk mempertahankan negaranya, mungkin dia benar. Tetapi konteksnya pada zaman itu disebut Zelot dan konteksnya pada saat di akhir abad ke-19 timbul Zionisme, ini sebenarnya sesuatu yang berbeda. Kalau Zelot ya memang pada zaman itu mereka di bawah penguasaan Romawi. Tapi kalau Zionis ini adalah kelompok yang memang mereka ingin mempunyai negara sendiri karena mereka tidak mau dipersekusi oleh negara di tempat mana mereka tinggal gitu loh. Kan di dalam kitab mereka juga disebut ada bukit namanya Bukit Sion gitu. Nah, jadi agak berbeda, nggak bisa disamain secara kultur dan sejarah gitu, nggak bisa. Oke. Terus kita lanjut lagi di menit ke berapa nih? Ini menit berapa sekarang? 25 ya. 25 ya. Kok coba tadi berarti kelewat. Ada di menit ke 19.01 nih. Oh, lewat. Nah ini. Kita dengar lagi nih. Abad keberapa Tuhan Yesus lahir? Abad keempat sebelum Masehi. Ada lagi. Dengar ya? Ya. Yesus lahir abad keempat sebelum Masehi. Nah itu udah ngaco berarti. Tadi di awal dia udah ngomong bener tahun 4 sebelum Masehi. Sekarang dia bilang abad keempat sebelum Masehi. Mungkin lupa kali kok.
Ya mungkin lupa lah, mungkin grogi lah ya. Saya paham lah. Mungkin kalau salah ngomong memang bisa. Tetapi yang mau saya angkat adalah sedikit begini mengenai kelahiran Yesus. Dia mengakui bahwa Yesus lahir di tahun 4 sebelum Masehi ya. Sedangkan di Lukas, kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di Matius itu Yesus disebutkan lahir pada zaman Raja Herodes. Nah, sedangkan Raja Herodes memang matinya tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Yesus lahirnya beberapa saat lah sebelum Raja Herodes mati ya. Anggaplah tahun 5 atau tahun 6 sebelum Masehi. Karena Raja Herodes pada saat sebelum dia mati, dia memerintahkan pasukannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Berarti Yesus lahirnya sebelum wajah salah ngomong tuh. Jadi Yesus akhirnya lahirnya beberapa tahun sebelum tahun 4 sebelum Masehi. Berarti bisa tahun 5 atau tahun 6. Oke. Tetapi di dalam Lukas, kalau yang di Lukas nih, Lukas menceritakan bahwa Yesus lahir pada zaman yang namanya Kirenius menjadi wali negeri Syria. Semua sejarawan mencatat bahwa Kirenius ini menjadi wali negeri Syria itu tahun 6 Masehi. Jadi kalau 6 Masehi dibandingkan dengan 6 sebelum Masehi, ada jarak 12 tahun kira-kira. Jadi ada berapa Yesus dalam gospel mereka gitu ya. Ini sih hanya pengetahuan sekilas lah buat teman-teman lah ya. Oke, terus selanjutnya ini yang 25-40 tadi udah ya. Sekarang 35-25 kita lihat. 35, 33, 34. Nah ini 35-22 ya. Kita cek dengerin. Karena Yesus itu lahir di Migdal. Oke. Di Migdal Eder itu menara kawanan domba yang didebuatkan Nabi Mika. Oke. Bahkan sejarah Bethlehem ini sekarang ada di negara mana? Israel. Israel sekarang. Oke. Yerusalem itu tempat bermaknanya apa maknanya bagi agama? Oke, yang saya ingin tanggapi adalah di sini Elia sudah membawa yang namanya dia menyebut nubuat Nabi Mika, ya kan? Nabi Mika kisahnya atau tulisannya itu ada di sini, di sana. Tadi ini sudah diterjemahkan menjadi Septuaginta kan, kemudian menjadi Bible-nya orang Kristen. Menurut orang Yahudi, apakah ada di sini satu aja nubuat untuk Yesus? Gitu. Menurut orang Yahudi, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nihil gitu ya. Nah, karena tadi saya bilang apa? Karena sudah dirubah-rubah, jadi seolah-olah yang ada di sini menubuatkan Yesus yang di Perjanjian Baru, gitu. Jadi dia sudah bawa-bawa sebuah kitab yang sebenarnya sudah dimodifikasi oleh bapak-bapak gereja sehingga seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PP. Oke, kita lanjutin. Nanti ini sebenarnya ada lebih panjang lagi. Nanti di akhir-akhir dia akan bawa-bawa mengenai nubuat-nubuat yang lain. Sekarang kita buka di 42:18. Nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka itu akan masuk di dalam kerjaan itu. Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan melihat video kamu kan. Jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Wah, tidak. Ini. Keren ya? Ya. Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan. Saya bertanya ini. Saya bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong. Tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Elia mengatakan bukan sombong tapi dengan muka dan bibir tersenyum manis seolah menyalahkan pihak lain. Seolah yang dia katakan itu akurat. Walau tidak pernah tampil duduk berhadapan dengan Dondi Tan yang sudah sering membahas hal ini dan viral. Dia bilang Yesus tidak sama dengan Nabi Isa. Ini dari tadi gua pegang-pegang. Begini, jadi kalau dia mengatakan Yesus bukan Nabi, bukan Isa, ya, berarti dia belum punya yang ini, atau belum punya bahkan yang ini. Ini lebih kuno lagi. Ada beberapa Bible yang menggunakan nama Isa Al-Masih. Nggak usah yang kuno-kuno lah, yang baru aja lah. Ini apa? Kitab Suci Injil ya, tahun 2011 yang menerbitkan Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Okay. sama lembaga yang dipegang. Yang dia pegang juga itu TB1 itu. TB1. Ini LAI
diterbitkan dan dicetak oleh LAI. Pokoknya Sekarang kita resmi lihat. lah ya itu. Hah? Resmi pokoknya. Ya, resmi lah. Diakui. Ada yang bisa Bisa nggak? zoom. Ada yang bisa zoom? Ini. Atau nah ini Ada sini aja deh. kok. Kurang jelas. Hah? Iya, Matius. Ini silsilah siapa? Isa Al-Masih. Jelas ya? Jelas. Oke. Jadi yang dia katakan berbeda Yesus bukan Isa itu dia memahaminya hanya dari sisi teologi. Kalau dari sisi dari sisi teologi dan juga dari sisi perspektif, ya. Jadi yang namanya nama orang itu adalah bisa paralel. Paralel itu artinya Bersamaan gitu. ya. Contoh misalnya, di sini ada tulisannya Petrus. Inggris nggak tahu Petrus. Inggris taunya Peter. Ya. Inggris taunya ada lagi nama James. Di sini namanya Yakobus. Sama nggak? Sama. Nanti ada lagi Matthew. Di sini Matius. Nanti di sono di Inggris ada John. Di sini Yohanes. Tapi maksudnya sama kan? Sama. John. Mas Alia ini sangat vokal bicara di TikTok, punya pasar sendiri. Punya penggemar karena penampilannya kewanita-wanitaan. Tapi akan dipermalukan jika bertemu dengan Isra Sorul atau Don Ditan dalam beberapa topik. Itulah hebatnya TikTok yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertemukan mereka. Bahasa Ibraninya, Yesus itu adalah Yesua. Oke. Di dalam bahasa Aramaiknya itu Iso. Bahasa Arabnya Isa. Bahasa Yunaninya Isus. Bahasa Inggrisnya baru Jesus. Di Indonesia jadi Yesus. Di Cina apa? Yesu gitu misalnya. Jadi itu adalah transliterasi. Jadi kalau dia bilang Yesus dan Isa tidak sama hanya karena perspektifnya yang berbeda, berarti dia tidak tahu yang namanya transliterasi. Dia harus belajar lagi dengan pendeta Esra Soru. Jadi, pendeta Esra Soru aja ngakui Isa, Yesus itu sama. Yang paling lucu itu, masalah Elia bicara Yesus di kandang domba dan tidak ada pohon kurma di sekitar tempat kelahirannya. Yang berbeda. Di situ juga diceritakan bahwa kalau Isa di Islam itu lahir di bawah pohon kurma. Iya. Kalau di Kristen lahir di dia sempat menyebut kandang domba. Kandang domba. Padahal di Perjanjian Baru, di seluruh Perjanjian Baru tidak ada cerita Yesus lahir di kandang domba. Hanya ada kata-kata di Yesus ditaruh di palungan. Iya. Kalau palungan sama mereka dikonotasikan lahirnya di kandang domba gitu. Karena ada palung. Padahal nggak ada kata-kata Yesus di sini lahir di kandang domba, nggak ada. Malah kalau yang di Lukas itu di penginapan, gitu ya. Jadi itu mungkin kurang literasi atau kurang belajar lah. Iya. Saya menyarankan hubungin pendeta Esra Soru untuk nanya Yesus sama Isa itu sama atau enggak gitu ya. Jika Alia tidak ingin kehilangan pasar di TikTok, sebaiknya jangan bertemu pendeta Esra Soru atau Don Ditan, sebab pasaran TikToknya akan sepi nantinya. Dan dikisahkan Dengan sudut pandang yang berbeda. dengan sudut pandang yang berbeda. Iya. Kristen begini ceritanya, Yesus begini, Isa begini ceritanya. Itu kan nggak masalah. Namanya perspektif ya. Kan bisa aja begini. Ini ada sosok satu namanya Asep. Gue taunya Asep tuh begini misalnya. Nanti ada orang lain yang tahu Asep dengan Menceritakan saya perspektif beda. yang berbeda. Ya kan nggak masalah. Ya kan? Orangnya sama sebenarnya. Orangnya sama. Gitu. Iya. Ya sama tadi seperti Peter, Petrus, Ya. John, Yohanes. Kan sama orang. Iya. Oke. Jika ternyata mereka ini nantinya bertemu, tentu saja akan menyedot perhatian publik. Namun pasca pertemuan, diduga akan ada yang mengalami gulung tikar. Inilah yang perlu diperhatikan dari segi bisnis TikTok. Tentu saja mengabaikan nilai kebenaran ilmu pengetahuan. Itu susah. Sip, gitu nanti tulis bisa begitu kan. Nah itu bedanya gitu ya. Ini juga buat edukasi aja. Oke. Terus dia juga bilang kalau nggak salah Yesus lahir di Bethlehem di mana di situ nggak ada pohon korma gitu. Iya, itu dibahas itu viral tuh. Ternyata ada pohon korma di sana. Ada yang namanya daerah Timur Tengah itu ada pohon korma. Nah dia nggak tahu yang namanya kota Yeriko. Kota Yeriko di Perjanjian Lama di kitabnya orang Yahudi itu disebutkan bahwa kota Yeriko adalah kota korma. Penghasil kurma banyak. Nah, kalau di Islam kita bagaimana di Quran? Kan Maryam diperintahkan untuk ke arah mana? Ke
arah timur. Ke arah timur. Yeriko itu timurnya Yerusalem. Ya, dan di Yeriko itu memang banyak pohon korma. Di situ juga ada tanah yang rendah. Nah, Maryam lahir di situ dibantu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, itu di Yeriko itu memang kota korma. Di Bible disebutin Yeriko kota korma. Mau gue cariin nih ada nih. Udah. Teologis Mas dan Elia historis. yang mengaku dirinya paham teologis dan historis ini akan kehilangan wibawa jika dipertemukan senyum manisnya ketika menyalahkan orang lain akan kehilangan makna. TB, terjemahan baru. 1. Terus sekarang udah keluar yang TB 2. Jangan sedih. Update lagi dong. Update lagi. Direvisi lagi maksudnya. Ulangan 34 ayat 3. Kita lihat di sini. Jadi dia nggak tahu bahwa di dekat Yerusalem itu ada kota korma. Ulangan 34 ayat 3. Tanah Negeb dan lembah Yordan, dataran Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Udah zoom. Ulangan 34 ayat 3 nih ayat ya. 3. Ulangan 34 ayat 3. Nih, kebaca nggak? Udah baca. Nah, nih tanah Negeb dan lembah Yeriko, lembah apa nih? Yordan, dataran Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Yeriko disebut kota pohon kurma. Dibilangnya nggak ada kurma. Ya kalau Bethlehem memang bukan Yeriko. Ya. Tetapi di daerah sekitar Yerusalem itu ada sebuah kota namanya kota Yeriko yang disebut dengan kota pohon kurma. Ya, dan di Quran disebutkan bahwa Maryam memang diperintahkan untuk ke timur. Timur. Jaraknya Yeriko sama Yerusalem itu kurang lebih 20 sampai 25 km lah. Mas Elia yang selalu tersenyum ketika menyalahkan orang lain itu tidak pernah menunjukkan fakta dan data seperti presentasi Donditan, tapi di TikTok banyak membius kaum pria yang suka dengan penampilan wanita cantik. Padahal Mas Elia ini adalah lelaki. Angka penjahat, dia tak berdosa, itu disalibkan. Kemudian juga Yesus itu harus di tengah penjahat persis. Yesus harus mengucapkan Eli, Eli lama sabachthani. Itu telah dinubuatkan 600 tahun sebelum itu terjadi. Dinubuatkan ya. Nubuat. Itu terkait nubuatan untuk Yesus di Yesaya 53 dan juga Mazmur 22. Bahwa inilah Mesias yang sejati, bahwa dia harus seperti itu. Jadi dia bawa-bawa nubuat, gitu kan? Tadi juga dia udah sebutkan ada dinubuatkan oleh Nabi Mika. Sekarang dia mengatakan ada Yesaya 53 dan Mazmur 22. Mazmur 22 tadi. Oke, sekarang kita lihat dari perspektifnya Yahudi dengan kitabnya mereka yang boleh dibilang mereka sendiri yang punya otoritas dong. Ya. Menafsirkan siapa? Ya, orang Yahudi. Orang Yahudi. Nah, kalau PB yang berhak menafsirkan? Ya orang Kristen. Tetapi PB ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Dia harus ada ini. Dia harus ditempelkan dengan terjemahannya kitab orang Yahudi direvisi. Yang sudah direvisi oleh bapak-bapak gereja. Udah pintar tuh. Jadi kalau menurut orang Yahudi, apakah di kitabnya mereka di kitab Tanakh ini ada nubuat untuk Mesias yang bernama Yesua, ya, atau Iso, atau Isa, atau Yesus, atau Jesus lah. Menurut Yahudi sama sekali tidak ada, nol. Peran agama ini penting, makanya saya bilang Palestina itu masalah agama. Karena kalau nggak ada masalah agama, kita nggak berbuat sesuatu. Ya, kalian agak pinter-pinter dikit ya mencerna kata-kata Ustadz Felix Xiao ya. Maksudnya itu agama yang dimaksud itu bukan agama perang beda bentuk-bentukan kayak gitu ya. Tapi ini adalah masalah agama dalam agama Islam. Karena dalam semua kehidupan kita itu adalah agama dalam Islam, betul. Iya. Maka ketika karena katanya Ko Felix Xiao ini ahli sejarah ya. Waduh, enggak lah, sama-sama belajar. Ada tanah atau wilayah Palestina ini multi etnis. Jadi pernah didiami oleh suku Filistin yang lama gitu kan ya, pernah didiami juga oleh orang Yahudi gitu kan ya, pernah didiami juga oleh Yunani, didiami juga oleh Romawi. Lalu kemudian tentu saja yang paling baru ada didiami oleh orang Muslim. Jadi menanyakan bahwa Palestina ini tanah siapa, ini seperti kita menanyakan Amerika itu tanah siapa.